Jir, Kak, emang mungkin ya kayak gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Eko Marus Santoso dengan RP 5025231178 ingin menjelaskan hasil UTS saya hari ini mata kuliah konsep pengembangan perangkat lunak Jadi soal untuk nomor satu, mengapa perangkat lunak cenderung menjadi lebih kompleks seiring dengan perkembangannya? Jelaskan dua faktor utama yang menyebabkannya. Jadi jawaban saya terdapat dua faktor yang menjadikan perangkat lunak itu lebih kompleks seiring dengan pengembangannya, yaitu satu, fitur baru dan kebutuhan user. Seiring waktu, perangkat lunak terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang makin beragam dan khusus. Fitur-fitur baru ditambahkan agar perangkat lunak bisa melakukan lebih banyak hal menyesuaikan diri dengan teknologi yang terus berubah. Terus yang akhirnya menambah kerumitannya. Sekali ada penambahan bukan cuma kode yang bertambah, tapi hubungan antar bagian-bagian dari dalam perangkat lunak juga bisa jadi lebih rumit. Terus yang kedua ada interaksi dan teknologi yang sudah berubah. Teknologi di sekitar perangkat lunak terus berkembang setiap saat, seperti halnya perubahan pada perangkat keras, sistem operasi, platform cloud, atau kerangka kerja. Pengembangan perangkat lunak harus terus diperbarui untuk kompatibilitas dan kinerja yang optimal. Proses ini sering melibatkan integrasi dengan teknologi atau platform baru yang meningkatkan kompleksitas karena setiap elemen baru menambah lapisan ketergantungan teknis. Selain itu, perubahan atau pembaruan dalam satu bagian dari sistem seringkali mempengaruhi bagian lain, menambah tantangan dan menjaga stabilitas dan juga mengelola perubahan. Lanjut ke nomor 2, apa yang dimaksud dengan software reusability dan mengapa hal ini penting dalam pengembangan perangkat lunak modern? Jadi, software reusability itu merupakan konsep di mana komponen, kode, atau modul perangkat lunak yang sudah ada dapat dipergunakan lagi dalam proyek atau sistem lain tanpa perlu menulis ulang dari awal. Jadi dapat diartikan ini tuh sebagai bagian-bagian perangkat lunak yang sudah dikembangkan, terus dapat diambil dan dimanfaatkan berbagai aplikasi atau fungsi lain. Komponen yang dapat digunakan kembali ini biasanya itu meliputi kelas, modul, bahkan keseluruhan library-nya dan juga framework. Mengapa software reusability ini sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak? Jadi yang menyebabkan faktor ini sangat penting itu yang pertama ada efisiensi pengembangan, kemudian mengurangi biaya, kemudian kualitas dan keandalan, dan empat pemeliharaan yang lebih mudah, lima konsistensi. Terus dari kelima hal tersebut itu dapat disimpulkan bahwa software usability itu merupakan prinsip kunci dalam pengembangan perangkat lunak modern. Karena di sini tuh mendorong efisiensi, mengurangi kesalahan, dan memungkinkan skalabilitas yang lebih besar. Lanjut ke nomor 3, apa peran pengujian perangkat lunak software testing dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak dan sebutkan dua jenis pengujian yang umum dilakukan. Jadi peran pengujian itu atau software testing itu tujuannya buat memastikan perangkat lunak itu berfungsi sesuai yang kita harapkan atau yang kita buat, terbebas dari bug ataupun dan juga hal lain yang mempengaruhi kerusakan pada software tersebut dan tidak lupa juga untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. Pengujian ini tuh membantu mengidentifikasi masalah, meningkatkan kualitas, serta menjaga keandalan dan keamanan perangkat lunak yang telah dibuat. Jadi, ada dua jenis pengujian umum yakni kalau pengujian fungsional itu memastikan perangkat lunak bekerja sesuai spesifikasi, mengecek apakah input menghasilkan output yang benar. Terus untuk non fungsionalnya itu biasanya mengecek ini, menguji aspek kinerja, keamanan, dan keandalan perangkat lunak. Misalnya memastikan perangkat lunak cepat dan aman. Oke, lanjut ke nomor 4. Eh, sebutkan dan jelaskan tiga komponen utama dari struktur proses perangkat lunak, framework Actives, Umbrella Actives, dan text set. Yang pertama, framework Actives, yaitu aktivitas ini yang wajib dalam setiap proyek perangkat lunak ini mencakup yang pertama ada komunikasi, perencanaan, pemodelan, konstruksi, penyebaran. Terus untuk umbrella activities ini tuh aktivitas yang mendukung yang berjalan bersama framework. Terus umbrella activities ini itu memastikan kualitas dan memanajemen proyek seperti jaminan kualitas, manajemen risiko, manajemen konfigurasi, dan dokumentasi. Kemudian lanjut ke task set yaitu yang ketiga, ini tuh serangkaian tugas spesifik dalam setiap aktivitas dan task set task set ini mencakup yaitu tugas-tugas, produk kerja,
dan titik kendali. Terus dengan demikian, framework activities ini berfokus pada aktivitas inti dalam pengembangan perangkat lunak. Umbrella activities ini itu buat nyediain dukungan tambahan untuk menjaga kualitas dan memanajemen proyek. Dan task set ini merinci pekerjaan spesifik yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap aktivitas tersebut. Lanjut soal nomor 5. Bagaimana manajemen konflik dapat berperan dalam keberhasilan tim rekayasa perangkat lunak? Dan sebutkan 2 teknik untuk menangani konflik dalam tim pengembangan. Jadi, manajemen konflik ini memainkan peran penting, sangat penting sekali dalam keberhasilan tim rekayasa perangkat lunak. Karena konflik yang tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu komunikasi, menurunkan produktivitas, dan merusak semangat kerja tim. Sebaliknya, jika konflik ditangani dengan baik, tim dapat meningkatkan kolaborasi lebih baik, memperkuat hubungan antar anggota, dan memunculkan solusi kreatif yang lebih baik untuk perangkat lunak tersebut. Jadi, di sini tuh ada 2 teknik untuk menangani konflik dalam tim pengembangan. Yang pertama ada kolaborasi. Dalam teknik ini tuh semua pihak yang terlibat dalam konflik diajak untuk berpartisipasi dalam diskusi terbuka. Tujuannya itu buat mencari solusi yang memenuhi kebutuhan semua pihak dengan melibatkan semua sudut pandang. Semua sudut pandang, tim dapat menemukan pendekatan yang saling menguntungkan dan memperkuat rasa kebersamaan. Kemudian ada kompromi. Dalam teknik ini, setiap pihak bersedia mengorbankan sebagian dari keinginannya untuk mencapai kesepakatan bersama. Meskipun solusi mungkin tidak ideal bagi semua pihak, pendekatan ini membantu mengurangi ketegangan dan mencapai kesepakatan dengan cepat. Lanjut ke nomor terakhir yaitu nomor 6. Di sini ada studi kasus, sebuah perusahaan startup teknologi ingin mengembangkan aplikasi e-commerce yang akan digunakan oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. Mereka memiliki tim pengembang kecil yang berpengalaman, namun mereka tidak memiliki pengalaman sebelumnya dalam mengembangkan aplikasi berskala besar. Jelaskan tantangan yang dihadapi startup tersebut terkait dengan sifat perangkat lunak, nature of software yang berkembang secara terus-menerus, bagaimana mereka harus mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan-tantangan ini. Yang pertama, saya menganalisis tantangan yang akan dihadapi itu yang pertama, kompleksitas sistem. Jadi, aplikasi e-commerce besar melibatkan banyak komponen termasuk front end, back end, sistem pembayaran dan integrasi dengan berbagai layanan. Semakin besar dan kompleks sistem, semakin sulit untuk merancang pengembangan dan peliharaannya. Yang kedua ada skalabilitas. Ini itu eh, terkait dengan desain arsitektur yang baik penting untuk memastikan aplikasi yang mudah ditingkatkan. Jadi, skalabilitas itu untuk menargetkan jutaan pengguna. Kemudian keamanan. Aplikasi e-commerce itu berurusan dengan data sensitif, jadi harus memiliki keamanan tersendiri. Kemudian ada pemeliharaan dan pembaruan. Jadi setiap perangkat lunak itu perlu diperbarui seiring berjalannya waktu, mengikuti kebutuhan user atau pengguna lah. Kemudian yang terakhir, ini ada interaksi pengguna. Di sini tuh kurang lebih sama kayak pemeliharaan dan pembaruan. Bedanya di sini tuh kita kayak menciptakan pengalaman pengguna yang intuitif dan menarik. Sangat penting dalam e-commerce. Jadi seiring berjalannya waktu kita harus menyesuaikan apa keinginan user atau pelanggan yang nantinya berlangganan di e-commerce kita. Terus persiapan yang dilakukan untuk menghadapi tantangan itu yang pertama di sini kita harus membangun arsitektur yang fleksibel. Kemudian yang kedua ada adopsi praktik pengembangan agile. Kemudian fokus pada keamanan agar tidak dicuri data-datanya. Kemudian pengujian dan mentoring yang kuat ini itu kita harus terapkan karena kalau tidak diuji mungkin kita tahu kesalahannya di mana. Dan 5, pelatihan dan pengembangan tim ini sangat baik karena dalam pembuatan software itu perlu bekerja sama dengan tim. Jadi otomatis kita harus memiliki hubungan yang baik sama tim. Jika tidak, maka akan kewalahan. Kemudian memanfaatkan cloud service. Jadi cloud service ini itu eh, digunakan untuk infrastruktur. Terus dia juga dapat membantu menangani lonjakan trafik dengan mudah dan mengurangi biaya awal untuk perangkat keras. Dengan memahami tantangan yang dihadapi dan mempersiapkan diri, langkah-langkah yang tepat, startup teknologi studi kasus yang tadi itu akan sukses dan mampu bersaing di pasar global dengan jutaan pengguna. Oke, sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.